Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau berdua adalah pakar konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini akan dilandaskan pada suatu bagian Alkitab yang cukup terkenal dan penting, yaitu dari 1 Korintus 13. Dan topik pembicaraan kami beri judul Mengenal Kasih berdasarkan 1 Korintus pasal yang ke-13. Kami percaya perbincangan ini akan sangat menarik, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Banyak orang yang bertanya, apakah itu kasih? Dan banyak orang juga yang telah berupaya untuk mendefinisikan kasih itu. Yang menarik adalah Pak Gunawan dan Bu Esther, Alkitab yang penuh dengan kata kasih, sebab kasih adalah karakteristik Allah yang paling utama, ternyata tidak memberikan definisi kasih secara formal atau secara teoritis melalui kata-kata. Yang ada di Alkitab adalah ungkapan kasih, wujud nyata kasih, dan terutama kasih Allah kepada kita manusia. Nah, kesimpulan ini menurut saya memberikan kita setidak-tidaknya dua gagasan. Yang pertama adalah memang kasih itu harus diwujud nyatakan. Yang penting adalah tindakannya, bukan perkataannya. Tapi yang kedua yang juga sama pentingnya adalah bahwa kasih itu terlalu luas untuk bisa ditangkap dengan kata-kata manusia yang sederhana. Jadi dapat saya katakan bahwa kasih itu lebih luas daripada perbendaharaan dan kemampuan nalar manusia itu sendiri. Begitu dalam dan luasnya cinta, sehingga tidak ada kata-kata atau nalar yang cukup untuk bisa menjadi wadah mengungkapkan secara tepat apa itu makna kasih. Iya. Nah, Bapak, sesuatu yang sangat menarik memang dari 1 Korintus 13 ini yang bicara tentang kasih. Tetapi pasti ada alasan tertentu kenapa Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Korintus ini justru menuliskan tentang kasih ini, Bapak. Alasan yang paling penting adalah Rasul Paulus sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus. Mereka adalah jemaat yang menerima karunia besar dari Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus. Mereka gereja yang dinamis sekali. Tapi Korintus adalah jemaat yang paling bermasalah pula. Baik itu masalah doktrinal, sampai-sampai masalah kurangnya moralitas, hubungan seksual di antara anggota keluarga dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah situasi yang kacau itu, Rasul Paulus memberikan pengajarannya tentang penggunaan karunia dan pentingnya karunia Roh Kudus, sehingga tidak disalahgunakan oleh mereka. Setelah dia memberikan pengajarannya, barulah dia menekankan yang terpenting dari semua tetap adalah kasih. Maka dia mengawali pasal 13 itu dengan pengantar, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi, disinilah masuk pengajarannya yang begitu agung tentang kasih. Nah, Pak Gunawan dan Bu Esther, kita pada saat ini ingin menerapkan konsep kasih seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus ke dalam relasi pernikahan kita ini. Ya, tetapi kan di situ dengan panjang lebar itu Rasul Paulus menguraikan tentang kasih itu Pak Paul. Dan Pak Paul tadi katakan itu adalah sesuatu yang praktis, bukan teoritis. Nah, bagaimana itu bisa dikelompokkan gitu Pak Paul ya, supaya lebih sederhana buat kita memahaminya. Kasih dapat kita kelompokkan dalam dua golongan atau dua kategori. Yang pertama adalah ternyata kasih itu mempunyai aspek mengekang diri. Mengekang diri. Maka kita mendengar kata-kata seperti ini ya dari firman Tuhan. Kasih itu sabar. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak kasar, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak marah, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, tidak menyimpan kesalahan orang lain, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, semua kata-kata yang digunakan bagi saya mengacu pada satu konsep yang serupa, akarnya sama, yaitu mengekang diri. Jadi kasih membuat manusia membatasi dirinya. Sabar artinya apa? Sabar artinya kita ini tidak senang dengan sesuatu. Ya, reaksi adalah yang alamiah, ingin menegur, ingin memarahi dan sebagainya. Tapi kasih membatasi tindakan kita itu. Yang seharusnya agresif menjadi tidak agresif. Ya, tidak cemburu. Sama juga. Tidak cemburu artinya seolah kita mau menuntut sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Kita mau menguasai sesuatu yang baik dan indah dan menyenangkan buat kita. Tapi kasih berhasil membatasi diri sehingga kita tidak menguasai orang. Jadi kasih mempunyai unsur mengekang diri. Nah, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa bantu ini. Saya agak terlintas kepikiran saya itu tentang cemburu ini tadi Pak Paul ya. Kita tahu bahwa Allah itu kasih dan Allah itu cemburu juga. Nah, itu bagaimana Pak Paul? Allah cemburu selalu harus dikaitkan dalam konteks penyembahan. Bahwa hanya ada satu yang boleh kita sembah dalam hidup ini, yakni Allah. Dan Allah tidak akan menoleransi kalau kita menyembah dewa-dewa yang lainnya atau ilah-ilah yang lainnya. Nah, dalam pengertian itulah Allah menuntut sepenuhnya penyembahan dari pihak kita sebagai manusia. Jadi sangat berbeda sekali dengan konsep cemburu yang kita miliki di sini ya. Pak Paul tadi mengatakan kalau kasih itu artinya mengekang diri dari kita sepertinya merasa boleh marah tapi kita tidak marah. Tapi bagaimana hal ini mau dikaitkan dengan katakanlah seperti dengan sebuah proses penegakan kebenaran gitu Pak Paul. Misalkan jelas-jelas kita melihat orang yang kita kasihi ini melenceng gitu jalannya dan tidak tepat apa yang dia lakukan. Kaitannya bagaimana dengan kasih yang mengekang diri? Saya kira secara alamiah marah itu bisa timbul dan marah itu kita ungkapkan pula. Namun saya kira ada perbedaan antara reaksi marah dan reaksi memarah-marahi untuk menekan atau untuk melindas seseorang, menghukum seseorang, menghancurkan seseorang. Jadi yang saya kira dimaksud oleh firman Tuhan, bukannya manusia itu sama sekali tidak bisa marah. Tuhan pun pernah berkata, silakan marah asal jangan membiarkan kemarahan itu tinggal di hati kita sampai matahari terbenam. Jadi reaksi marah secara natural itu nggak apa-apa. Yang Tuhan minta di sini adalah jangan sampai kemarahan itu
menggebu-gebu menghancurkan orang. Nah, kasihlah yang mengekang kita untuk melakukan hal seperti itu. Coba kita terapkan misalnya dalam kondisi rumah tangga kita. Bukankah itu yang kadang-kadang tadi kita marah melihat istri kita atau suami kita melakukan ini lagi, mengulang lagi. Nah, sudah tentu marah ya bisa. Tapi kasih seharusnya menolong kita untuk mengekang diri. Mau mengatakan yang kasar, tidak jadi kita gunakan kata-kata kasar. Makanya kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan atau tidak menggunakan yang kasar. Begitu. Jadi kasih mengekang manusia untuk bertindak. Iya, mungkin itulah yang dikatakan Paulus bahwa kasih itu juga tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau melihat suatu ketidakadilan, kita pun dengan kasih itu akan menegur gitu Bapak. Tepat. Jadi karena kita kasih, justru waktu melihat ketidakadilan, kita bereaksi. Nah, sudah tentu reaksinya bukan reaksi tenang-tenang, adem-adem. Kita pasti marah. Sebab kita mau melihat kebenaranlah yang ditegakkan, keadilanlah yang akhirnya dijunjung. Tapi sekali lagi, nah, sebagai contoh yang konkretnya, gara-gara melihat ketidakbenaran terjadi, itu bukannya berarti kita mempunyai hak untuk membalas. Misalnya, kita akhirnya bertindak sendiri, menghabisi orang, karena kita menganggap dia tidak lagi benar. Nah, kasih mengekang itu semuanya. Jadi dapat saya simpulkan di sini, Pak Gunawan dan Ibu Esther, kasih pada intinya mempunyai kerelaan untuk melepaskan hak. Itu yang Tuhan minta. Ya, hak untuk marah, hak untuk kenikmatan, hak untuk diakui, hak untuk membalas. Kenapa saya simpulkan atau saya gunakan kata hak? Sebab nggak bisa disangka dalam rumah tangga istilah hak adalah hal yang penting, apalagi zaman sekarang, ya, di mana hubungan suami istri lebih merupakan hubungan setara, ya, egalitarian. Benar-benar hak itu menjadi hal yang penting buat kita. Saya takut pernikahan Kristen dewasa ini kehilangan makna ini, Pak Gunawan dan Bu Esther. Kehilangan makna kasih yang Tuhan ajarkan, yaitu sebetulnya kasih yang melepaskan hak. Tidak menggenggam hak keras-keras. Ini hak saya untuk begini, jangan kamu ganggu. Ini hak saya untuk begitu, jangan kamu halangi. Hak saya untuk mengembangkan diri, kenapa saya harus berkorban demi kamu? Inilah hal-hal yang menghancurkan pernikahan dewasa ini. Sebab ya unsur kasih yang Tuhan minta sudah terhilang. Tidak ada lagi pengekangan diri, tidak ada lagi kerelaan untuk melepaskan hak. Ya, tapi kan juga pada bagian yang lain di surat Korintus itu Paulus pernah mengatakan bahwa mengekang diri, itu mengendalikan diri, mendisiplin diri sendiri itu adalah suatu proses latihan. Seperti seorang atlet dia bilang. Jadi itu bagaimana kita melatih diri agar kita mampu mengekang diri itu. Susah sekali Pak Gunawan, sebab memang ini berlawanan dengan kodrat kita sebagai manusia. Kodrat kita sebagai manusia ingin mengekspresikan seoptimal mungkin diri kita. Kita marah, kita ingin ekspresikan secara optimal. Kita punya barang ini, kita ingin miliki sepenuhnya, begitu. Ya, jadi waktu kita tidak bisa melakukannya, kita rasanya frustrasi ini. Jadi memang sangat bertentangan dengan kodrat manusiawi kita. Jadi kalau Pak Gunawan tanya bagaimana caranya, saya kira terus-meneruslah belajar. Contoh yang paling gampang adalah melalui suatu perumpamaan. Ada orang berdoa, Tuhan berikanlah saya kesabaran. Sekarang. Sekarangnya itu dibesarkan. Jadi ya dia sudah gagal meminta kesabaran. Dan Tuhan menjawab doa kita. Memberikan kesabaran dengan cara yang sangat-sangat manusiawi dan praktis. Yaitu Tuhan tidak menurunkan kado dari surga, dibungkus dan diberikan nama kesabaran. Tidak akan pernah. Tuhan menjawab doa kita yang meminta kesabaran melalui apa? Menghadirkan situasi-situasi dalam hidup kita yang membuat kita cepat naik darah. Sebab dalam keadaan cepat naik darah lah, dalam keadaan-keadaan yang sangat
menjengkelkan kita lah, kita diberikan kesempatan untuk sabar. Bagaimana juga dengan hal yang lain juga sama. Sabar menanggung segala sesuatu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya berani berkata Tuhan akan hadirkan apa? Kesalahan di sekitar kita. Membuat kita sangat jengkel mau menyimpan kesalahan. Dan disitulah Tuhan menyuruh kita untuk bergumul. Lupakan, jangan ingat-ingat kesalahan orang. Begitu. Dan umumnya kita cenderung baru mampu melepaskan hak itu ketika memang sudah tidak ada pilihan gitu ya. Memang sudah berusaha, memang nggak bisa mendapatkannya, ya saya lepaskan hak ini. Dan tidak terlalu salah, Bu Esther. Sebab seringkali situasi seperti itulah yang diperlukan untuk benar-benar menelanjangi kita. Sehingga kita tak berdaya. Dan dari situ mulailah kita berangkat ya. Mengembangkan aspek kesabaran dalam hidup kita. Bukankah kita mungkin pernah menemukan persaksian nih orang yang kaya raya, berkuasa luar biasa, kemudian musibah menghampirinya, semua hilang habis. Dan dia bersaksi misalnya, dulu saya sombong dan sebagainya, sekarang tidak. Nah, yang mengubah dia, memang yang menjadi pemicunya adalah kehilangan semua kekuasaan itu. Jadi dalam keadaan tak berdaya, dia akhirnya harus berserah pada Tuhan dan belajar lebih bersabar. Begitu. Ya, tadi Pak Paul mengatakan dikelompokkan dalam 2 kelompok, dan kita baru membicarakan 1 kelompok, yaitu pengekangan diri. Kelompok yang lain itu apa, Pak? Yang lainnya adalah kebalikan dari mengekang diri, yaitu memberikan diri. Jadi ayat-ayat yang bisa kita kaitkan dengan aspek memberikan diri adalah firman Tuhan berkata, kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Atau terjemahan yang lainnya adalah kasih itu melindungi segala sesuatu ya. Protect segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi penuh pengharapan. Nah, satu hal mengekang diri, hal yang lain memberikan diri kepada orang lain. Saya kira semua orang dapat memberikan dirinya. Tetapi pertanyaannya adalah kepada siapa dan untuk siapa. Dengan kata lain, kita memberikan diri secara selektif. Ya, bahkan dalam hubungan suami istri juga begitu. Kita memberikan diri kita, ya, kita murah hati kalau dia murah hati. Kalau dia nggak murah hati, wah kita juga nggak murah hati. Dulu kita diizinkan, sekarang tidak diizinkan. Wah, oke kita balas. Dia juga sekarang kita nggak izinkan. Misalkan seperti itu. Nah, jadi murah hati adalah benar-benar kita harus keluar dari diri kita. Kita keluar dari diri kita, melampaui diri kita yang sempit ini, sehingga kita melebarkan, memperluas diri kita. Sehingga akhirnya bisa Allah memberikan diri kepada orang lain, meskipun rasanya nggak kepingin. Dan berat ya. Maksudnya juga saya membayangkan rasanya memang maunya manusia ya mengasihi ya selektif ya. Karena kan rasanya di mata kita ada orang-orang yang ya katakanlah rasanya seperti tidak layak untuk dikasihi gitu. Padahal kalau memang mau dipikir-pikir juga siapa kita gitu ya bisa memilih siapa yang layak dan tidak layak. Tapi nyatanya itu yang berulang juga Pak Paul. Betul sekali. Kecenderungan manusia mengasihi dengan selektif. Karena apa? Cinta kita memang cinta yang sangat berkondisi. Kondisinya adalah engkau menyenangkan hati saya. Itu kondisi yang pertama dan yang kita berikan kepada semua orang. Engkau menyenangkan saya, engkau berbuat baik kepada saya, maka aku akan baik kepadamu dan mengasihimu. Jadi kondisi. Tapi di sini Tuhan meminta kita keluar dari diri kita, melampaui kemanusiawian kita, sehingga bisa memberikan kepada orang meskipun tidak mendapatkan yang kita inginkan. Iya. Beberapa waktu yang lalu kan kita bicara tentang macam-macam kasih itu di dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kasih seperti ini kan sudah sampai ke tingkat kasih agape itu, Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi kasih yang memberikan diri, bahkan tadi ya, kasih yang mengekang diri adalah kasih agape. Kasih yang memang tidak lagi
bertumpu pada apa yang orang lain lakukan kepada kita. Nah, sekali lagi saya mau masukkan ini ke dalam konteks pernikahan. Saya melihat gejala di tengah-tengah kita, makin banyak pernikahan Kristen yang bercerai atau berakhir dengan perceraian. Dan saya harus berkata bahwa saya tidak akan memahami semua penyebabnya, dan saya tidak terburu-buru atau tergesa-gesa menghakimi orang yang bercerai. Tidak. Banyak hal yang tidak saya mengerti juga. Tapi kalau saya boleh berikan pengamatan saya, yang mulai terhilang dalam pernikahan Kristen dewasa ini adalah unsur kasih agape ini. Ya, unsur yang berkata bahwa aku senang bersamamu. Apapun kondisimu sekarang ini. Apapun yang engkau lakukan yang tidak bisa memberikan aku kepuasan, ya sudah, aku bisa terima. Nah, itu yang saya kira terhilang secara nyata di dalam pernikahan Kristen. Ya, padahal di dalam kekristenan kan kasih itu sangat mendapat tekanan, Pak Paul. Seperti yang Tuhan Yesus ditanyai hukum, ya dia nyebutkan hukum kasih. Gitu. Jadi itu bagaimana maksudnya, Pak Paul? Sejak dari dulu, kasih adalah trademark atau merek orang-orang Kristen. Ya, orang Kristen dikenalnya dari dulu sebagai orang yang penuh dengan kasih. Nah, trademark ini sebab diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, sebab ini adalah perintah Tuhan. Ya, bagaimana orang tahu kita murid Tuhan? Dengan saling mengasihi. Nah, Tuhan adalah kasih. Bahkan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Jangan kita ini membalas musuh kita, malahan kita diminta Tuhan mendoakan dan memberkati musuh kita. Hal-hal yang memang melawan akal manusia dan melawan kodrat kita sebagai manusia yang ingin membalas. Bagaimanakah mungkin bermurah hati kepada orang yang tidak baik atau tidak bermurah hati kepada kita? Tapi sekali lagi, inilah ciri Tuhan yang paling utama. Ya, tapi itu seringkali disalah mengerti atau disalahgunakan bahkan Pak Paul oleh sebagian orang yang menganggap kekristenan ini jadi lemah gitu. Dan ini yang kadang-kala kita takuti dalam rumah tangga kita pula. Bukan saja terhadap orang lain, tapi terhadap istri atau suami kita juga sama. Kalau kita penuh kasih, nanti kita dianggapnya pihak yang lemah. Jadi kita akhirnya menggunakan sistem transaksi dalam pernikahan kita. Kau beri satu, aku berikan satu. Istilahnya adalah gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Begitu. Ya, tetapi kan kita bisa menampilkan kasih, tetapi juga orang terkesan kita itu kuat gitu. Bisa nggak, Bapak? Bisa. Jadi orang yang pertama-tama ya sabar dan tabah menanggung penderitaan, tidak akan dikatakan dia lemah. Dia akan dikatakan orang yang kuat. Nah, misalkan contoh kasus suami yang tidak setia kepada istrinya, menyalahgunakan kepercayaan istrinya, menyia-nyiakan keluarganya. Tapi istrinya terus bertahan. Terus bisa berdiri tegak, membesarkan anak-anak, terus menerima si suami. Saya kira yang ada dalam hati si suami, meskipun dia tidak kemukakan secara langsung kepada si istri, ialah rasa kagum. Kagum bahwa istri saya kok begitu kuat. Begitu kuat. Dia tidak akan berkata istri saya begitu lemah. Enggak, dia akan berkata istri saya begitu kuat. Sehingga meskipun saya sia-siakan, dia tetap berdiri dengan teguh. Nah, itu lambang kekuatan. Jadi justru sebetulnya meskipun tidak mau diakui, itulah kesan orang terhadap sesamanya yang berhasil tegar menghadapi penderitaan. Jadi sepertinya walaupun di mata manusia kelihatannya dia lemah karena melepaskan hak-hak itu tadi, tapi kalau mau dilihat mungkin nantinya dia sebenarnya akan kembali mendapatkan hak-hak yang dia lepaskan itu ya Pak Paul. Tepat sekali. Saya berikan contoh yang mudah sekali ya. Kita mungkin masih bisa mengingat beberapa nama milioner. Misalkan kita masih bisa mengingat siapa, nama Onassis. Tapi bukankah nama Onassis itu nama yang
makin hari makin pudar. Nama seperti John Paul Getty. Kita mungkin masih ingat nama-nama seperti Howard Hughes. Tapi nama-nama itu makin hari makin pudar. Tapi bukankah kita tetap sampai sekarang mengingat nama misalnya Ibunda Teresa yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di kota-kota, di sudut-sudut kota yang kumuh di Kolkata, India. Bukankah yang kita sebut dengan hati bergetar dan bulu kuduk berdiri adalah orang-orang yang menunjukkan kasih yang luar biasa seperti ini? Dan kita tidak akan berkata Ibunda Teresa orang yang lemah. Tidak akan. Meskipun dia orang yang melepaskan haknya. Melepaskan haknya dan hidup di tengah-tengah orang yang miskin. Nah, kita juga mungkin pernah membaca kisah seorang pastor Katolik yang ke Hawaii. Melayani orang-orang yang menderita lepra atau kusta. Yang akhirnya mati karena penyakit kusta juga. Kita tidak akan berkata orang-orang seperti ini orang yang lemah. Orang yang melepaskan hak dan memberikan diri dengan begitu luar biasa. Kita akan katakan mereka orang-orang yang sangat kuat. Begitu. Justru dari sinilah muncul respek dan kekaguman. Saya kira rumah tangga perlu dibangun di atas respek yang seperti ini nih. Respek bukannya karena pasangan kita menuntut hak dan bukan karena kita menuntut hak. Bukan karena kita ini tegas dengan hak kita, kewajiban. Enggak. Rumah tangga yang didirikan seperti itu akan menjadi seperti rumah tangga yang kaku sekali. Tidak ada lagi unsur-unsur kemanusiaan. Tapi kita akan bisa mendirikan keluarga yang kuat jika kita memiliki kekaguman terhadap hal-hal yang seperti ini. Kekuatan batiniah. Kekuatan mengekang, melepaskan hak, dan kekuatan memberikan diri melampaui yang diminta dan dipikirkan oleh manusia. Iya, saya yakin sekali bahwa pada saat-saat seperti ini, saat-saat yang sekarang ini, Bapak, orang-orang di sekeliling kita, bahkan juga di dalam rumah tangga kita, itu membutuhkan kasih yang nyata, yang bukan cuma dibicarakan, didiskusikan, tetapi dipraktikkan di dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Jadi terima kasih sekali Pak Paul dan Ibu Esther untuk perbincangan kali ini yang tentu akan menjadi berkat bagi semua pendengar kita. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja memperbincangkan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga tentang mengenal kasih berdasarkan 1 Korintus pasal 13. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami sarankan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.